Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru ya dari Kemendikbudristek, yang mana teman-teman ada edaran penting ya per tanggal 26 Januari 2024 ini khususnya ya untuk satuan pendidikan ya, dalam hal ini tentunya kepala sekolah dan juga operator dapodik ya, yang mana kalau kita lihat di dalam edaran tersebut bahwa di sini ada informasi pentingnya bahwa untuk sekolah segera melakukan update data ya, karena nanti ada bantuan ya, yang mana nanti ada bantuan ya, yang mana dalam pelaksanaan update data itu dibatasi oleh tanggal, artinya ada penarikan datanya. Nah, kalau kita ketahui teman-teman ya, di sini Kemendikbudristek telah mengeluarkan ya. Jadi edarannya dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2024. Tentunya ini sekolah-sekolah ya segera melakukan update data sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan di dalam edaran ini. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi apa. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas ada edaran apa sih dari Kemendikbudristek untuk kepala sekolah maupun operator dapodik. Yang pertama kita lihat dulu ya, bahwa dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini sudah mengeluarkan edaran per 26 Januari 2024. Ini terkait dengan pemutakhiran data dapodik ya tahun 2024. Ini dalam rangka evaluasi Dakfisik ya untuk bidang pendidikan di tahun 2023, dan di sini teman-teman ya. Di sini ada perencanaan Dakfisik bidang pendidikan tahun 2025. Jadi artinya nanti data yang digunakan untuk Dakfisik tahun 2025 nanti diambil dari dapodik di tahun 2024 ini. Kita akan lihat teman-teman ada informasi apa sih sebenarnya di dalamnya. Yang pertama, edaran ini ditujukan untuk kepala dinas pendidikan ya, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman informasinya ya, sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Dakfisik di bidang pendidikan dengan merujuk pada Peraturan Presiden ya nomor 15 tahun 2023 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023. Nah, ini perlu dipastikan adanya ketercapaian standar nasional pendidikan, khususnya sarana prasarana pada Dakfisik di bidang pendidikan. Ini yang diukur dengan jangka pendek ya, dengan capaian jangka pendek. Nah, ini untuk penghitungan capaian jangka pendek. Ini Dakfisik bidang pendidikan tahun 2023. Nah, ini di Kemendikbudristek. Ini menggunakan dapodik sebagai acuan dan instrumen validasi atau verifikasi data sarana prasarana di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu Kemendikbudristek ini meminta seluruh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan kepada satuan pendidikan ya, pada sekolah ya, dapat melakukan pemutakhiran data dalam dapodik. Ya, artinya tentunya ditujukan untuk sekolah dan tentunya ini operator dapodik nanti yang harus melakukan update datanya. Nah, di sini kami harapkan pemutakhiran dapat dilakukan secara optimal untuk memastikan pengukuran ketercapaian akurasi dan kualitas data sarana prasarana satuan pendidikan di dapodik. Nah, pemutakhiran tersebut juga akan menentukan kualitas dan ketepatan perencanaan Dakfisik di bidang pendidikan untuk tahun 2025. Nah, di sini dalam pelaksanaan pemutakhiran data dapodik, pemerintah daerah dan satuan pendidikan ya atau sekolah agar dapat memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Ini yang pertama ya, untuk pemutakhiran data sarana dan prasarana pada dapodik. Jadi tentunya teman-teman dapodik sudah paham ya di mana sih letak data sarana dan prasarana yang ada di dapodik. Nah, yang pertama di sini di poin 1, Dinas Pendidikan ya memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran dapodik. Ya, ada data yang perlu dimutakhirkan itu meliputi data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan. Data sarana pendidikan ini termasuk buku, TIK, APE dan lainnya, dan ketersediaan lahan
total luasan lahan, luas lahan yang tersedia untuk pembangunan. Ini yang berikutnya, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan verifikasi dan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Mungkin di sini nanti adakah kelayakannya ya, apakah masih baik ya, ataupun ada ada perlu adanya perbaikan ya, misalkan ada rusak berat ataupun ada rusak ringan dan sebagainya. Terus di sini untuk panduannya ya, jadi buku panduan pemutakan Dapodik dapat diunduh pada halaman ini nanti untuk mendownload buku panduannya. Kalau kita lihat nanti di sini teman-teman ya, di sini ini ada panduannya. Nah, di sini ada panduannya terkait dengan panduan pengisian data sarana dan prasarana di Dapodik versi 2024C. Nanti teman-teman bisa dibaca ya terkait dengan perekaman tanah dan bangunan. Terus di sini ada lain sebagainya ya, termasuk di sini perekaman ruang praktek atau RPS dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa download di link yang sudah disediakan, atau mungkin nanti teman-teman bisa download di masdiukdr.com. Terus yang berikutnya untuk penilaian kerusakan bangunan. Nah, ini kalau kerusakan bangunan, nah tentunya ini nanti akan melibatkan kementerian terkait teman-teman ya. Yang pertama untuk kerusakan bangunan, di sini Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Terus yang di poin 2, di sini untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan diharapkan Dinas Pendidikan ini ya dapat bekerjasama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Ini dapat diunduh pada laman ini ya. Jadi teman-teman nanti untuk cross check bangunan ya, tentunya ini harus melibatkan Dinas Pendidikan dan juga PUPR. Nah, nantinya teman-teman untuk formulirnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa download di sini ya. Di sini ada paparan panduannya, di kerusakannya itu seperti apa. Nah, di sini ada panduannya. Nah, tentunya di sini nanti akan melibatkan melibatkan dari Dinas PUPR ya dan juga Dinas Pendidikan untuk mengecek apakah sarannya itu tergolong di rusak berat, rusak ringan ataupun sebagainya. Nah, di sini juga ada panduan ya, buku panduan tata cara identifikasi dan verifikasi kerusakan. Nah, ini di sini juga banyak sekali teman-teman ya. Jadi informasi-informasi atau buku panduan yang sudah diberikan, mungkin nanti dari teman-teman di sekolah ya bisa koordinasi ya, mungkin dengan kepala sekolahnya, dengan wakasarananya ya, untuk memastikan apabila ada kerusakan kondisi ya, ada kerusakan bangunan di satuan pendidikan untuk bisa nanti diajukan perbaikan ya. Terus yang berikutnya, ini tugasnya ya. Jadi hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai dengan format pada Putri 2 ini disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Yang berikutnya ini tugas dari operator Dapodik ya, atau operator dari sekolah. Di satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data tingkat kerusakan bangunan dan mengunggah atau mengupload dokumen elektronik hasil penilaian pada Putri 3 melalui sp.datadik.kemdikbud.go.id. Nanti tentunya operator sudah paham ya. Nanti teman-teman bisa login di sini ya, di sp.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, di sini menggunakan SSO ya. Jadi ada email Dapodik ya, dan juga passwordnya. Nanti di sini ada datanya diupload untuk sarana prasarananya. Untuk hasil ini tadi ya. Jadi hasil verifikasinya jadi diupload di sini. Terus untuk dinas nanti bisa memantau di sini datadik.kemdikbud.go.id. Jadi yang di sini ini adalah untuk login dinasnya atau melakukan verifikasi apakah sekolah-sekolah itu sudah melakukan upload data atau belum. Itu ya. Terus yang berikutnya di sini ada ketentuan lain teman-teman ya. Di sini di poin C ini ada ketentuan lain. Yang pertama, sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis DAK Fisik tahun anggaran 2023, capaian jangka pendek digunakan sebagai pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun 2025 ya. Jadi memang nanti data ini sangat penting ya, karena untuk hubungannya untuk DAK Fisik tahun 2025. Terus di poin 2, mengingat pentingnya pemutakhiran data sarana prasarana di Dapodik sebagai basis perhitungan dan landasan perencanaan DAK Fisik di bidang pendidikan tahun anggaran 2025, maka seluruh pemerintah daerah wajib
memastikan proses pemutakhiran dilaksanakan pada periode pendataan semester genap tahun ajaran 2024 disampaikan paling lambat adalah 31 Maret 2024. Jadi teman-teman di sekolah ya masih ada waktu untuk menyelesaikan atau mengupdate datanya sampai dengan di tanggal 31 Maret 2024. Nanti untuk undangan resmi ya, mungkin teman-teman ada yang belum dapat, atau mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi datanya hilang ya, atau mungkin lupa menyimpan. Teman-teman seperti biasa ya, teman-teman bisa cek saja di sini ya, di masdiukadea.com. Di sini kita sudah upload terkait dengan surat edaran pemutakhiran data Dapodik di tahun 2024. Ini dalam rangka untuk evaluasi DAK Fisik 2023 dan perencanaan DAK Fisik di tahun 2025. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.